Dr. Rian Nurtiawan, STMT, tanggal lahir Bandung 12 Oktober 1970. Diangkat menjadi dosen tetap di Unpad Bogor pada tanggal 1 November 2022. Mata kuliah yang diampu fisika optik, pemetaan digital, pengirian jauh, citra radar untuk kebencanaan. Berikut adalah review mata kuliah minggu lalu. Memahami karakteristik citra radar jendela ke permukaan bumi. Teknologi radar mengungkapkan permukaan bumi dengan cara yang unik dan tak tergantikan oleh sistem optik. Citra radar itu menggunakan sistem aktif, yaitu pengirian jauh aktif yang menggunakan gelombang mikro untuk memantulkan sinyal ke permukaan bumi. Kelebihannya merupakan adalah tembus awan. Informasinya unik, memberikan data tentang kekasaran, kelembaban, dan struktur permukaan yang tidak dapat diperoleh dengan sensor optik. Backscatter, gema dari permukaan bumi. Sifat fisik objek, kekasaran permukaan, kelembaban, dan bentuk objek mempengaruhi kekuatan sinyal yang kembali. Sudut datang gelombang radar terhadap permukaan sangat menentukan intensitas backscatter yang diterima. Contohnya hutan tropis, struktur dan kelembaban hutan mempengaruhi sensitivitas backscatter secara signifikan. Sumbernya Jurnal Science and Aplikasi Teknologi. Berikut adalah speckle noise. Jadi dalam citra radar ini salah satu tantangannya adalah adanya noise atau bintik-bintik yang tidak diinginkan. Jadi fenomenanya acak, pola bintik yang muncul secara acak pada citra radar akibat interferensi gelombang mikro. Hamburan kecil disebabkan oleh interferensi konstruksi dan destruktif dari banyak elemen. Hamburan kecil dapat dalam satu piksel. Filtering, teknik filter digunakan untuk mengurangi noise dan meningkatkan kualitas citra. Ada juga polarisasi, arah getaran gelombang. Polarisasi mengacu pada orientasi medan listrik gelombang elektromagnet yang memberikan informasi unik tentang objek. Jadi polarisasi ini ada HH, horizontal, HV, horizontal vertikal, dan VV, vertikal. Bagaimana perbandingan antara polarisasi HH versus HV? Studi kasus dalam hutan. Polarisasi HH, akurasi klasifikasi tutupan lahan menggunakan citra alospasa dengan polarisasi HH sekitar 62,4%. Dibandingkan dengan polarisasi HV 74,88%. Ini adalah polarisasi Sentinel-1 dan alospasa, yaitu dibandingkan. Jadi Sentinel-1 menggunakan polarisasi HVV dan HV, lalu alospasa juga menggunakan polarisasi HH dan HV. Kombinasi optimal pemanfaatan kedua sistem meningkatkan akurasi klasifikasi hutan lahan hingga 85,47%. Ini adalah geometrik citra bagaimana objek tidak terlihat. Pertama, dipengaruhi oleh look angle, sudut antara arah gelombang radar dan garis vertikal yang mempengaruhi resolusi citra. Lalu ada incident angle, sudut antara arah gelombang radar dan garis normal permukaan bumi. Lalu ada layover, objek tinggi seperti gunung terlihat terlipat karena pantulan puncak lebih dulu diterima oleh sensor. Lalu ada efek shadow, area di balik objek tinggi yang tidak terjangkau sinyal radar karena terhalang. Lalu ada foreshortening, objek yang miring ke arah sensor terlihat lebih pendek dan dimensi sebenarnya. Jadi kesimpulannya, kekuatan citra radar dipengaruhi oleh 4 parameter. Yang pertama adalah backscatter, memberikan informasi komprehensif tentang sifat fisik dan kekasaran permukaan. Lalu speckle noise, tantangan teknis yang dapat dikelola dengan teknik filtering yang tepat. Lalu polarisasi, kunci untuk membedakan objek kompleks dan meningkat akurasi klasifikasi. Lalu tentang geometrik, mempengaruhi bagaimana objek direpresentasikan dan perlu dipertimbangkan dalam interpretasi. Citra radar adalah alat yang ampuh untuk pemantauan dan analisis permukaan bumi secara terus-menerus tanpa terpengaruh oleh cuaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih
adik-adik semua mahasiswa angkatan 2025-2026 yang saat ini mengambil mata kuliah citra dan bentuk perencanaan. Topik pada pagi ini menjelang siang adalah analisis deformasi insaf dan dimsaf. Secara harfiah, secara singkatan insaf itu kepanjangan pada in-nya interferometrik, S-nya sintetik aperture radar, dan dimsaf itu diferensial interferometrik sintetik aperture radar. Jadi kita bicara mengenai satelit yang menggunakan sistem aktif atau sebetulnya sistem radar. Itu dulu konsepnya. Kenapa kita menggunakan sistem radar? Karena kita ini radar ini salah satu keunggulannya adalah bisa menembus awan dan bisa dilakukan siang malam. Ingat, di Indonesia ini banyak daerah-daerah yang selalu diselimuti oleh awan. Itu konsepnya. Oke? Next. Jadi ini materi yang akan kita bahas. Pertama, pengantar insaf dan dimsaf, lalu prinsip-prinsip insaf interferometrik, yang ketiga prinsip-prinsip insaf diferensial, lalu kerja prosesnya seperti apa. Jadi kalian lihat bagaimana prosesnya, tidak hanya teori saja, tapi ada bagaimana menghasilkan peta atau penurunan muka tanah yang diambil dari citra interferometrik sistem aperture radar. Oke? Lalu ya dari aplikasi insaf apa saja yang ini sebenarnya bakal Anda saya next ada nih, suka tidak suka Anda nanti tugas akhir. Ini salah satu topik yang akan bisa dipakai untuk tugas akhir. Ya. Pertama adalah dasar-dasar teknologi SAR. SAR itu kepanjangannya adalah synthetic aperture radar. Ya. Jadi kalau ini namanya tentang kenapa pakai sintetik, ingat ya, saya sedikit respect. Dalam radar itu, untuk mendapatkan ketelitian resolusi spasial yang tinggi adalah semakin panjang antena, lalu resolusi spasialnya semakin tinggi. Itu konsepnya. Jadi semakin panjang antena yang resolusi spasialnya semakin tinggi. Nah, dengan adanya menggunakan aplikasi berbagai macam algoritma, dibikinlah dimodifikasi. Jadi antenanya itu pendek, tapi resolusinya tinggi. Pertama, pemanfaatan radar aktif menggunakan sinyal radar untuk mengamati permukaan bumi tanpa terpengaruh kondisi cuaca atau pencahayaan. Saya sampaikan tadi. Kita ingat daerah tropis, ada beberapa daerah di Indonesia, terutama di Papua, yang selalu diselimuti oleh awan. Ada awan pagi. Tuh. Yang kedua, interferometri. Apa interferometri? Menghitung perbedaan fase antara dua gambar radar untuk menganalisis perubahan permukaan tanah. Jadi kalau Anda melihat ada objek itu harus diamati mengamati objek yang sama diamati dengan dua posisi sensor berbeda. Jadi contohnya ini untuk mengamati 3 dimensi. Kenapa kita bisa lihat 3 dimensi? Karena kita ada 2 mata. 2 mata itu base. Ininya jaraknya adalah H-nya. Jadi kalau kita nanti konsep di foto udara di S B per H ini. Jadi kenapa mata kita selalu harus Anda di sini nggak bisa terima jarak tertentu tinggi yang bisa lebih. Nah, sebenarnya konsepnya itu ambil sama untuk interferometri ada 2 pengamatan. Soal 2 pengamatan. Resolusi spasial 3 memberikan data rinci tentang deformasi dan topografi dalam wilayah pengamatan. Resolusi. Prinsip interferometrik memanfaatkan perbedaan fase gelombang radar yang diterima dari 2 pengukuran untuk menentukan perubahan permukaan bumi secara akurat. Lalu pemantuan deformasi insaf efektif digunakan untuk mendeteksi pergerakan permukaan kecil seperti akibat gempa bumi, aktivitas vulkanik atau subsiden lahan. Deteksi perubahan diferensial insaf atau insaf membandingkan data interferometri dari 2 waktu berbeda untuk mendeteksi perubahan di permukaan bumi seiring waktu. Ya, jadi ini lalu dengan aplikasi temporal, insaf digunakan untuk memantau dinamika deformasi akibat aktivitas manusia. Salah satunya adalah penambangan, pembangunan atau fenomena alam banjir dan longsor. Sekarang bisnis SAR interferometri, ya. Definisi koherensi ini udah mulai agak teknis ya. Koherensi mengukur kesamaan antara 2 sinyal SAR yang diambil pada waktu berbeda mencerminkan stabilitas medium yang diamati. Koherensi. Lalu berikutnya faktor pengaruh. Koherensi pengaruh perubahan sifat permukaan geometrik, sudut pengamatan dan kedisiplinan sistem yang menentukan kualitas pengukuran deformasi. Lalu aplikasinya hanya dengan prinsip ini mungkin analisis penelitian lebih akurat, terutama dimulai dengan pembentukan tanah yang stabil seperti perkotaan ini. Jadi berbeda koherensi. Kalau koherensi tidak ada ini berarti ini sama, tidak seperti itu.
Tuh, maksudnya. Pola interferensi, yaitu pola interferogram biasanya dari perbedaan hasil antara dua citra sel yang terlihat sebagai 3D atau pola pita warna. Kegunaan deformasi pola ini memungkinkan pengukuran deformasi yang sangat kecil di permanui hingga milimeter dengan menganalisis perubahan fase. Nah, jadi diamati bisa ini. Jakarta selalu diamati Jakarta Utara itu. Dia satu tahunnya kalau nggak salah itu 10 cm turun. 10 cm, makanya sekarang sering terjadi namanya air laut masuk ke orang turun. Itu dia diprediksi sekian tahun lagi Jakarta akan tenggelam. Begitupun di Bandung Selatan, satu daerah selalu terjadi itu adalah deformasi penumbukan tanah. Penyebabnya adalah ada 3 kluster penyebabnya adalah bangunan, banyak bangunan di juga, kedua juga pengambilan air tanah. Jadi ini tantangannya ini penguraian fase, ada tantangan fase ambigu, teknik penyelesaian dan signifikasi akurasi. Jadi pengukuran fase sering ambigu karena hanya berfungsi dalam rentang 0 hingga 2 pik yang dapat menunjukkan pengukuran deformasi yang besar. Ini sudah teknis. Lalu tingkat penyelesaiannya adalah teknik seperti unwrapping, fase digunakan untuk menghilangkan ambiguitas dan menghasilkan perhitungan deformasi kontinu. Nanti kita pada praktikum seperti apa? Unwrapping kita lebih lagi. Lalu signifikasi akurasi penguraian fase yang tepat adalah kunci untuk memaksimalkan akurasi data deformasi yang dihasilkan dari analisis INSAR. Ya, kayak ini penguraian fase. Nah, prinsip INSAR diferensial. Jadi pertama adalah mengukur beda fase. Ya, jadi dia beda fase. Jadi ada beda fase di sini. Analisa juga dengan membandingkan fase gambar master dan slide untuk mendeteksi berarti ada master, ada slide-nya. Soalnya dua, ada master, ada slide. Kemudian kalau ada yang sudah mengukuran di GNS ya, ada fase, ada masa dasar, gitu. Lalu pemrosesan interferogram dapat data diproses untuk menghasilkan pola deformasi berbasis interferensi gelombang. Lalu koreksi atmosfer, atmosfer dihapus untuk meningkatkan akurasi hasil analisis. Jadi walaupun ini menggunakan radar, tetap pengaruh efek atmosfer itu tetap ada. Hanya di radar ini bisa diminimumkan, beda dengan di konsep di optik gitu. Nah ini. Oke. Nah yang lalu analisis perbedaan fase. Apa sih yang dilakukan? Pertama ekstraksi deformasi. Informasi deformasi permukaan diperoleh dari selisih fase antara citra massa dan slide yang mencerminkan pergeseran medan permukaan. Jadi ini ya konsepnya. Satelit pertama deteksi ini. Ini kan lurus. Begitu tahap berikutnya, jika ini tidak ada perubahan, dia akan sama. Jadi selisihnya antara yang fase pertama dengan yang kedua 0. Nah kalau begitu ada penurunan, ini pertama ini, yang kedua turun. Nah ini biarkannya ini kayak itu maksudnya. Jadi makanya harus ada namanya data before after. Itu bahasanya. Ya. Kalau saya deteksi kamu sekarang ini sekian, terus kamu sudah besok 9 kemudian kamu masih di bawah, saya deteksi lagi turun. Nah posisinya jadi gini. Nah selisihnya itu dinilai itu gini. Oke, dari fase proses pembuatan ambiguitas fase untuk proses data deformasi kontinu sehingga lebih mudah ditafsirkan. Selanjutnya kesalahan geometrik ini kita bilang geometrik. Ya. Diperlukan menunjukkan kesalahan akibat variasi sudut pandang setiap atau tidak semuanya. Ingat, dalam di radar itu pengambil itu set looking. Beda dengan foto data. Dia ini juga. Jadi set looking, lihat samping. Dan yang samping ini jadi namanya kesalahan geometrik itu untuk meminimumkannya agak lebih rumit dibandingkan dengan yang sifatnya yang menggunakan tidak set looking. Pertama ini adalah ini. Jadi efek atmosfer oke, koreksi atmosfer dari validasi. Nah ini sebetulnya gambar ini menunjukkan pertama ini data itu sampai pakai sampelnya. Jika ini tidak turun yang tadi saya sampaikan, ini dia tetap segini juga. Nah nanti kalau dia turun ini, nah ini yang dia tanya kita turun itu sebetulnya konsepnya. Pertama adalah penyaringan data, proses untuk menghilangkan gangguan dan noise dari citra satu satelit yang mentah akan lebih siap untuk dianalisis efektif. Nanti bagaimana ini kita di dalam di proses ini. Dipilih dulu, sama mungkin di sini ada adik-adik yang sudah pengalaman untuk GPS, sama GPS itu data banyak per 3 detik atau 5 detik.
ada nanti data itu difilter, yang jadi jelek dibuang, difilter, sama ya sama. Lalu konsep kedua dikalibrasi, penyelesaian parameter seperti bias geometrik, gravimetrik untuk memastikan data sesuai dengan kondisi sifatnya di lapangan. Dikalibrasi. Kalibrasi itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya registrasi gambar, menyamakan posisi geometri dua atau lebih dari kita dapat dianalisis secara bersama dengan akurasi seperti ini. Geometri disamakan. Jadi posisinya kita satu disamakan. Kalau samakan, itu kan kamu kan posisi kamu di sini X Y Z. Ternyata berikutnya ada posisi sama. Nanti ada tidak akurat. Next. Pembuatan interferogram, yaitu kombinasi data menggabungkan dua citra sel yang diambil pada waktu berbeda untuk menghasilkan pola interferensi yang sensitif terhadap perubahan jarak radar. Jadi dua data waktu berbeda. Yang satu tanggal sekian, atau sebulan sekian. Ada kan perubahan perbedaan? Ini perubahan perbedaan yang itu banyak. Contohnya sekarang saya ngomong hari ini segini. Sebulan kemudian masih tetap lebih segini. Ternyata ada yang bahasanya mungkin ada yang ambil sih. Ini yang ambil datanya itu kita ambil lagi. Lalu penyelesaian fase, koreksi fase dilakukan untuk menghilangkan efek atmosfer dan meningkatkan kualitas dan interferensi. Lalu penfilteran memperbaiki interferensi dengan filter spasial tidak pola deformasi lebih terlihat dan mudah diinterpretasi. Lalu dilakukan pengukuran deformasi, mengeksakan sinyal, mengidentifikasi pola pergeseran tanah atau deformasi permukaan menggunakan data fase dari interferensi. Lalu interpretasi hasil menganalisis deformasi berdasarkan model geomorfologi atau geofisika untuk memahami penyebab tersebut lalu memvalidasi bagaimana hasilnya. Nah, dari itu semua ini nanti kita ini sangat tinggi sekali apa? Jadi multi ilmu ya. Jadi pokoknya satu laporan satu digabungkan dengan data yang di koreksi dan data lapangan. Ini luar biasa sekali ya. Biasa berdasarkan ini dua data dua keilmuan dari satu yang keilmuan dari GIS satu kepada data sama digabungkan. Jadi sangat luar biasa. Ya. Mudah-mudahan kita next bisa mendapatkan data yang penuh, data yang dari GIS. Data kita saat ini kita kan kayaknya open source bisa di-download. Apa saja aplikasinya? Ya. Pemantauan penambangan, nah ini penambangan, ramai penambangan. Batu bara, emas, legal, gimana? Banyak bisa dimonitor. Lalu depresi akuifer, mengidentifikasi penurunan tanah dan pengambilan air tanah. Nah ini pengambilan air tanah. Air tanah ini harusnya yang apa itu artesis ya yang semua itu harus diatur sebetulnya. Ini mengakibatkan salah satu deformasi. Kalau ada tempat di mana tuh dia mengambil air tanahnya itu udah setiap rumah punya korongan apa saja. Jadi ada tesis itu ini ya. Lalu perkotaan. Nah, perkotaan. Nah, ini sekarang ini kasus Bogor bagus sih. Analisis perkotaan seperti apa? Apakah benar nggak? Atau dekat bukan bumi? Atau dekat daerah gunung berapi di sini? Kan sering apa ya? Sering bukan Bogor ya? Sering apa? Goyang sering kan? Remok. Nah, ini gimana? Sekitar ini. Kalau kita punya peta itu, tapi jumlah sudah satu kali. Oke? Next. Analisis deformasi di bawah bumi. Pertama perubahan pembukaan, lalu dilakukan pemetaan patahan aktif, lalu pendeteksian deformasi kecil. Pemantauan glaser dan aliran es. Ini kalau orang-orang yang punya daerah salju, ada ini pergerakan es tetap bisa, karena cari es itu mengurangi iklim. Ya, kan cari es sama di kembali mengurangi apapun. Jadi perubahan massa es, stabilitas tabcat es. Ini aplikasi yang kebetulan daerahnya punya daerah es. Ini saya kebetulan tidak punya daerah es. Tapi daerah yang beres ada, yang bersalju ada. Papua sekarang dia juga yang ini sekarang. Next. Lalu bagaimana aplikasi DINSAR? Next. DINSAR analisis infrastruktur perkotaan. Ini coba lihat gambarnya. Ya. Subsidence semua nih. Ini groundwater extraction. Lalu land subsidence di urban. Populasi increase. Nih. Jadi penduduk semakin banyak, otomatis pemukimannya banyak. Mungkin nggak karena kota rumahnya tidak membuat dari beton. Betul kan?
Bukan. Mungkin nggak tidak menyedot air. Kan mungkin di sini PLN belum punya sumber air ini jawabnya. Ya. Jadi pertama menganalisis adalah pemantauan penurunan tanah, lalu evaluasi stabilitas struktur, lalu deteksi risiko pembangunan. Oke, next. Nah ini saya sampaikan tadi pemantauan aktivitas vulkanik di kita di daerah sini kan bumi masih aktif. Tidak Pangrango, ada Gunung Salak, Gunung Gede, 3 malah. Kalau saya perhatikan, nah masalah itu kan masih aktif semua kan. Jadi identifikasi para ratusan teknik desain mendeteksi invasi atau deflasi data di sekitar gunung api seringkali sebagai tanda awal aktivitas nanti. Lalu data mitigasi pemantauan evaluasi untuk mendukung keputusan evakuasi dan strategi pengurangan risiko bencana sebelum dan setelah letusan. Jadi udah kira-kira dari mana ya? Ada penurunannya di mana bagi framework itu kita bikin. Jika terjadi sesuatu, kita bikin. Lalu studi geoteknikal menganalisis dinamika vulkanik untuk memahami lebih baik pergerakan apa di dalam permukaan bumi dan pola deformasi tanah. Ini orang-orang vulkanik ini sangat vulkanik sampai tanah. Tapi kita orang geodesi kita menggunakan data spasialnya, data informasi seperti apa informasinya. Saya itu dianalisis sama orang tim vulkanologi seperti apa aksi berikutnya. Penilaian stabilitas tanah, deteksi longsor. Nah, DINSA memberi analisis pergerakan tanah yang mengindikasi potensi longsor, terutama di daerah rawan bencana. Lalu perencanaan mitigasi. Nah, kemana? Berikutnya risiko pembangunan. Oke? Ya. Bagaimana tantangan dalam INSA dan DINSA? Tantangannya untuk kedepannya seperti apa? Faktor lingkungan, perubahan di permukaan bumi seperti vegetasi yang tumbuh, aktivitas atau perubahan musim dapat menyebabkan berubahnya koherensi data dari waktu ke waktu. Itu ya, harusnya kan stabil, tapi kalau ada perubahan, nah ini ada kita manusia, durasi interval panjang antara pengambilan citra sampai seringkali memperburuk dekorasi dekorasi yang mengurangi akurasi analisis dekorasi. Ini teknis dalam pengambilan data. Ya, next. Ini gangguan atmosfer, variasi atmosfer, langsung teknik koreksi. Nah, ini adalah tantangan-tantangan. Jadi setiap namanya pengolahan data apapun semakin canggih, semakin banyak tantangan untuk mendapatkan data yang lebih tepat, lebih akurat, lebih presisi, baik dari geometri maupun dari data pemrosesannya seperti apa. Karena kita mengambil data dari sekian puluh kilometer dari permukaan bumi, pasti banyak gangguan yang harus direduksi. Ketidakakuratan orbit pasti ya, orbit yang namanya satelit mengelilingi bumi. Bumi pun berotasi, bumi pun beregulasi. Nah itu dari kompleks sekali itu. Nah ini yang tantangan-tantangan itu strategi mitigasi. Pembuatan data orbit presisi tinggi dan pemrosesan ulang dengan model orbit yang diperbarui dapat mengurangi dampak kesalahan terjadi pada analisis. Ini teknik lanjutannya seperti apa? Coba itu. Ini ya, jadi ini salah satu metode nanti ada DINSA, ada juga namanya PES-INSA itu. Jadi PES-INSA mengeluarkan titik-titik data itu dan tetap stabil selama pengambilan jarak pandang menghasilkan data dari informasi yang sempurna ya. Ini jadi konsep konsepnya tidak hanya DINSA, itu salah satu teknik DINSA untuk informasi. Ada juga teknik PES-INSA, ada juga yang teknik lain juga. Nah ini terbuka sekali apabila ada nanti next untuk mengenai topik dalam masalah salah satu untuk informasi banyak metode, banyak lokasi yang perlu diamati. Next. Jadi penggunaan data efisien ya, jadi teknik ini kan teknik data subsidiary data ini CBIS itu adalah satu dua teknik yang lain untuk dalam mengambil teknik untuk deformasi. Nah sekarang ini adik-adik itu sekarang kalau dari zamannya otomatisasi ya, luar biasa sekarang itu banyak program-program itu model apa, Anda masukkan itu tinggal masukkan koordinatnya, enter, beres semua. Tapi sebelum menggunakan otomatisasi itu Anda harus paham dulu apa konsepnya. Nanti ada otomatisasi data, peningkatan akurasi, terus pengetahuan prediktif. AI dapat digunakan untuk memprediksi tren informasi di masa depan menggunakan data historis pemberdayaan dan disebut psikologi ini. Jadi ini teknologi yang luar biasa untuk dipandu AI semua. Tapi ingat persentase tetap berbeda. Hanya tool untuk mempermudah, percepat informasi sesuatu informasi. Oke, next dari kasus.
Nah ya, di perkotaan menentukan zona perkotaan yang rentan terhadap penurunan permukaan berdasarkan data historis dan kondisi geologi. Selanjutnya, evaluasi dampak terhadap infrastruktur, menilai pengaruh penurunan tanah terhadap bangunan, jalan, sistem drainase, dan fasilitas publik lainnya. Jadi setelah ada penurunan, apa penyebabnya? Contoh di Kota Bogor ini ada penurunan. Penyebabnya apa? Apakah bangunan? Apakah faktor vegetasi yang berubah? Apakah faktor pengambilan dari tanah yang tidak terkontrol? Nah, setelah dari protokol, silakan pengambil keputusan, actionnya apa? Tuh. Jadi jangan sampai data kita canggih itu dari informasikan, tapi stop actionnya, dan action. Ya, lalu rekomendasi mitigasi risiko mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak penurunan tanah seperti perbaikan infrastruktur dan pengelolaan penggunaan lahan ini. Saya tahu ini, adanya perbaikan infrastruktur. Seperti apa? Ini nanti ditindaklanjuti sama bidang yang lebih kompeten untuk mengatasi masalah rekomendasi mitigasi risiko. Bagian kita saat ini akan memberikan informasi sebagaimana saja bagian yang namanya berdampak pada penurunan rumah tanah dengan teknologi yang kita punya. Maksud kita punya itu biar kita pelajari dan kita sadari dan bidang kita. Next. Jadi studi depresi tanah akibat gempa bumi pendekatan berbasis data satelit yang kita sekarang pelajari. Lalu analisis interferensi itu pun teknik yang kita pelajari dan kita pelajari hari ini sama nanti punya berikutnya. Lalu identifikasi risiko geologis menggunakan hasil informasi untuk memahami dampak gempa terhadap struktur geologi dan merencanakan mitigasi risiko. Jadi identifikasinya geologi mana, nanti di perkotaan seperti apa, infrastruktur seperti apa, gitu. Jadi kita memetakan dari mana yang dampak yang kira-kira penurunannya ekstrim. Nah, silakan. Nanti yang perencanaan dia akan ada juga. Next. Nah ini vulkanik kan di wilayah aktif ya, ini seperti ini adalah yang merah ini daerah-daerah aktif ini. Mungkin kalau kita masuk daerah Indonesia ini juga kita termasuk daerah-daerah aktif ya, daerah-daerah ya aktif vulkanik. Nah sebenarnya kita kesempatan kita harus punya pusat fisik untuk itu bencana adalah ini kita punya gunung 3 aktif di sini. Silakan. Begini Pak, jadi mungkin saya ada beberapa terlewat ya Pak ya. Jika pengumpulan akurat itu kan yang dipercaya itu bahwa pengumpulan manusia Pak ya. Betul. Bahkan data sekarang itu juga divalidasi dengan misalnya pengumpulan GPS, ya. Dan station. Betul. Nah, sebenarnya itu keakuratan stasiun sendiri itu seperti apa, lalu keperluannya itu apakah mencakup hanya untuk wilayah luas atau bisa untuk wilayah kecil juga seperti. Baik, makasih pertanyaan sangat bagus ya. Jadi begini, kalau dibandingkan, kita membandingkan dulu akurasi yang namanya pengukuran langsung di lapangan atau melalui jarak jauh. Ya, kita kan jarak jauh kan, itu kan kurang lebih 750 km lah, saya lah berapa kilometer di atas. Ya jelas, yang langsung di ground itu lebih teliti. Kelebihannya, ingat dulu kelebihannya. Tapi kelemahannya itu kalau kita untuk daerah yang luas, mau sampai kapan? Butuh waktu dan biaya. Nah gini, satelit sekali ekspor itu bisa sekian kilometer, atau 40 kilo kali 40 kilo sekali akuisisi. Ya, dia akuisisi lagi, jadi dengan beberapa kali mungkin dengan cakupan yang mungkin satu boleh ini bisa dalam waktu satu harusnya bisa. Oke, bandingkan dengan GPS. Anda melakukan GPS ini dulu UV lagi kalau. Nah, jadi kemana Pak ada persoalan? Jadi kemana Pak mengambil data ini? Nah, saling melengkapi. Kecepatan akurasinya tidak begitu baik dibandingkan dengan GPS atau GNS. GNS itu punya kelebihan teliti, tapi keterbatasan. Nah, akhirnya kita dibikin dikorelasikan antara dua data ini. Jadi data ini yang luas ini diambil dan telitiannya menggunakan jadi dibikin dua data. Jadi dengan data beberapa data bisa mengkoreksi
Tidak satu. Iya, Pak. Ya, Yang ingin ditanyakan hanya jika saya dapat menembus awan, apakah kemungkinan untuk menembus saya? ya bagus sebenarnya. Jadi ini, kenapa gelombang radar bisa menembus awan? Karena panjangnya gelombang itu lebih tinggi, lebih panjang, lebih tinggi daripada partikel awan. Itu dulu konsepnya. Ya, konsepnya itu dulu. Kenapa kita menggunakan konsep yang pasif? Itu karena panjang gelombangnya tidak bisa menembus lebih panjang daripada partikel awan. Makanya awalnya semua pergi juga. Benar. Jadi semakin panjang gelombangnya, semakin panjang, semakin bisa menembus gelombang itu pada objek-objek tertentu. Itu. Nah, contohnya radar itu bisa menembus vegetasi. Ya, vegetasi. Jadi vegetasi ini ada panjang gelombang itu dia hanya bisa tembus sama vegetasi sama di bawah sedikit kanopi. Tahu kanopi kan? Nah, itu di atasnya bawah. Dia hanya turun hanya 30 cm. Ada lagi panjang gelombang lebih tinggi lagi, dia hanya bisa sampai di permukaannya. Panjangnya gelombang itu sampai nembus sekian cm. Ya, ada mungkin sekarang ngecek bumper itu kan bumper ini kan menggunakan apa? Ground penetration radar. Itu kan di bawah itu, hanya warnanya begini. Oh ini ada bumper, oh ini ada bumper. Terus kan bisa menunjukkan. Nah itu. Nah, kalau air menembus, iya bisa. Hanya beberapa senti gitu. Karena panjang gelombangnya radar itu terbatas juga. Ini ada 30 senti, beberapa itu bisa tembus. Pak, gimana kalau untuk itu? Nah, ini lagi gelombangnya yang personal, yang pakai gelombang radio. Ya kan? Pakai mobil kalau kita memiliki hidrografi itu kan tembus pakai gelombang. Tapi dari semua ada gelombang tertentu juga. Gelombang radio berapa panjangnya semakin digunakan juga. Jadi semakin intinya maksudnya bisa digunakan tergantung panjang gelombang yang digunakan. Semakin panjang semakin jangkauan semakin tembus pada objek akan tinggi. Itu maksudnya. Mau nanya Pak, apakah DINSAR lebih efektif dalam memantau penurunan muka tanah di area perkotaan dibandingkan area hutan lebat? Ya. Dan magnitudo contohnya. Ya, terima kasih. Jadi kalau masalah efektifnya semua sama saja juga. Hanya di analisisnya itu sekarang, analisisnya itu. Jadi begitu sekarang kita maksudnya itu adalah bisa tuh dilakukan di mana saja, bisa di mana saja. Hanya nanti kalau jadi contohnya, Anda mengatakan penurunan muka tanah. Satu ada daerah hutannya. Saya di Bogor ini ada hutannya ya, saya ada daerah hutannya di sini. Kita ada dipetakan sebelumnya kalau dipetakan. Dampak yang namanya penurunan ini di mana? Ternyata bukan di kota di situ. Ternyata yang ada itu dari daerah hutan. Berarti di hutan ada sesuatu kan? Mungkin dari hutan ada pengaruh dari ini, dari pengaruh apa? Dampaknya daripada pengaruh vulkanik yang namanya aktif itu yang akibatnya dari hutan jadi turun bukan juga. Nah, ternyata di bukan tanah di bawah itu tidak terpengaruh. Mungkin orang tertinggi mungkin di bangunan belum seberat batu berseberat besar dan lainnya. Kemudian yang di tanahnya juga apa? Air tanah juga terkontrol. Jadi ada itu penting analisis itu seperti itu berkelanjutan itu apa namanya secara berkala itu. Jadi kita jadi monitor tanahnya itu. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh seluruh pihak, khususnya tim penilaian PPDB, mahasiswa, pimpinan fakultas, serta komisi sepak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.